Di video kali ini gue mau nge-share apa aja yang ada di dalamnya bootnya Lenovo saat CES 2019. Kalian mau tahu? Mending kita bumper dulu. Selamat datang di channel Media dengan gue Ali di sini melaporkan aktivitas yang ada di CES 2019. Ya, seperti intro tadi, gue mau nge-share apa aja yang ada di dalamnya bootnya Lenovo, dari pintu masuk sampai di dalamannya ada apa aja. Di bagian depan gue langsung disambut sama miniatur bola terjunnya Lenovo. Nah, di situ tuh banyak banget peralatan dekorasi yang digunakan untuk menjadikan suatu miniatur bola terjun. Ya, gue sih ngeliatnya itu satisfying gitu, enak. Selanjutnya gue langsung masuk ke dalam bootnya. Pas di dalam bootnya ini, gue langsung disambut sama beberapa line-up Lenovo yang baru aja di-announce di CES 2019. Kayak ada PCIO A940 yang gue baru hands-on, ada Yoga lainnya, sama ada ThinkPad, ada juga sama seri Legionnya. Mending daripada kalian bingung, mending langsung aja gue jelasin setiap produk barunya di tiap segmennya. Pertama adalah Yoga. Di segmen mainstreamnya Lenovo ini, mereka baru aja merilis 3 produk barunya, yaitu ada A940, C730, dan S940. Untuk A940 ini adalah sebuah PC all-in-one yang ditujukan untuk para kreator. Ya, karena dari fiturnya aja yang ditawarkan itu sangat menarik, seperti layar yang lebar, touchscreen, mendapatkan sebuah dial, dan juga layarnya pun bisa dilipat. Spesifikasi PC ini sebenarnya sudah cukup canggih, yaitu sudah menggunakan Intel Gen 8 di i7, tapi sayangnya itu untuk GPU-nya masih di RX 560, belum masuk ke RTX 2080. Mungkin sih gua rasa Lenovo masih menargetkan RTX 2080 itu untuk segmen gamingnya, belum untuk konten kreatornya. Layarnya ini berukuran 27 inci dengan panel IPS yang sudah memiliki Dolby Vision. Dengan resolusi optimal yang didapatkan itu adalah 4K. Nah, keunikan PC ini nggak cuma datang dari PC-nya aja, yaitu aksesoris yang didapatkannya juga. Kayak dialnya ini sangat berguna untuk mengubah suatu ukuran yang lebih presisi. Ya, contohnya aja kalian mengubah suatu ukuran brush, di situ bisa pakai dialnya. Ya, hitung-hitung kayak scroll mouse gitu sih kerjanya. Dan dialnya ini juga udah terintegrasi sama softwarenya Adobe, jadi udah cocok banget nih buat para kalian desainer menggunakan dialnya sama pennya buat menggunakan desain gambar. Gak cuma untuk di bagian desainnya aja, buat kalian yang udah mempunyai handphone yang bisa wireless charging, kalian bisa mencas handphone kalian bisa langsung dari mousepadnya yang udah tergabung sama PC-nya ini. Oke, lanjut ke produk Yoga yang kedua, yaitu C730. Nah, untuk Yoga C730 ini mungkin jadi salah satu opsi kalian yang buat suka desain secara mobile. Soalnya ini adalah sebuah laptop, bukan kayak A940 tadi. Layarnya sudah menggunakan panel Samsung AMOLED dengan ukuran layarnya itu 15,6 inci dengan resolusi 4K. Prosesornya itu sudah menggunakan Intel Gen 8 Core i7, tapi sayangnya GPU-nya ini masih terintegrasi sama Intelnya, jadi bisa diambil gambaran kalau laptop ini cuma masih bisa untuk mendesain-desain yang ringan-ringan aja kali. Jadi kayak misalkan kalau kalian lagi keluar kemana gitu, tiba-tiba dapat inspirasi mau ngegambar, bisa nih kalian pakai C730 ini. Udah gitu makin enak, monitornya itu bisa dibalik, jadi lebih enak lah buat gambarnya. Laptop ini datang dengan pennya, dengan sebutan Lenovo Active Pen 2. Tapi sayangnya kalian harus mendapatkannya ini secara terpisah. Di pen ini terkoneksi oleh dengan Bluetooth laptop kalian dan juga sensitivitasnya hingga 4096 level. Bergeser lagi ke produk Yoga yang terakhir, yaitu adalah Yoga S940. Walaupun seri laptop ini terbilang sama dengan A940, tapi gua rasa targetnya itu berbeda dengan A940. Jadi laptop ini ditujukan untuk para bisnis sama untuk hanya sekedar entertainment aja. Layarnya itu berukuran 14 inci dengan panel IPS HDR dengan Dolby Vision dengan resolusi optimalnya di 4K. Nah, uniknya itu dari bentuk layarnya. Layarnya ini gua rasa kayak smartphone gitu. Soalnya bezelnya udah tipis, terus juga satu sisi layarnya itu udah full kaca, ditambah lagi webcamnya ini cukup unik, yaitu kayak berbentuk seperti ya notch yang kebalik gitu, jadi ada tonjolan lebih untuk webcamnya sendiri. Spesifikasi laptop ini sudah menggunakan Intel Gen 8 Core i7. Ya, walaupun gak ada yang spesial dari spesifikasi dalamannya, cuma kalau dilihat dari desain sama penggunaannya, gue rasa laptop ini cocok banget buat para eksekutif muda yang suka presentasi sama video conference secara mobile. Ya, atau enggak yang suka nonton hiburan lewat laptop ini gue cocok. Di segmen gaming kali ini, Lenovo menghadirkan cukup banyak line-up-nya. Tentunya ada laptop, monitor gaming, PC pre-built, sampai gaming peripheral. Dan untuk kategori laptopnya, ada 2 produk yang diluncurkan pada acara CES kali ini, yaitu ada Y740 dan juga ada Y540. Di kedua laptop ini sebenarnya untuk fiturnya itu nggak banyak yang berbeda. Paling dari info yang gue dapet itu, hal yang berbeda yang kelihatan jelasnya itu
di bagian layarnya sama spesifikasi yang didapatkan. Spesifikasi yang didapatkan untuk Y540 ini sudah menggunakan CPU Core i7 8750H dengan GPU-nya RTX 2060. Untuk layar di Y540 ini sudah mendapatkan resolusi hingga Full HD dengan panel IPS dan refresh rate yang didapatkan hingga 144Hz. Tapi ada juga opsi untuk 60Hz yang buat mau press budget mungkin. Sedangkan kalau untuk laptop Y740 sudah menyematkan CPU yang sama kayak Y540. Tapi untuk GPU-nya ini agak berbeda sedikit karena di Y740 ini sudah mendapatkan opsi untuk menggunakan RTX 2080 Max-Q. Keyboard Y740 ini sudah mendapatkan RGB backlit sehingga kalian bisa mengatur warna sesuai yang kalian mau. Tapi bedanya di RGB backlit ini kalian kustomisasinya menggunakan software Corsair yaitu iCUE. Jadi kalau misalkan kalian punya produknya Corsair, bisa juga nih disinkronkan bareng laptop ini. Kalau misalkan kalian nggak mau laptop gamingnya, tapi mau paketan PC dari monitor sampai peripheralnya, si Lenovo ini sudah merilis juga beberapa lineup yang tadi gue udah bilang. Produknya itu adalah monitor gaming Y27GQ. Di monitor ini sudah mendapatkan refresh rate hingga 240Hz dan juga sudah mendapatkan teknologinya JC. Monitor yang kedua adalah monitor gaming Y44W. Di monitor ini berukuran 44 inci widescreen, refresh rate ini didapatkan hingga 144Hz. Tapi teknologi yang digunakan adalah AMD FreeSync 2. Teknologi yang digunakan Y44W ini juga sudah disertifikasi oleh VESA untuk HDR-nya. Jadi untuk hasil warna yang dihasilkan oleh monitor ini sudah dipastikan sudah baik. Selanjutnya kita geser ke PC prebuild-nya. PC prebuild ini sebenarnya ada 4 yang di-announce di sana. Ada C530, C730, T530, sama T730. Cuma sayangnya gue di sana cuma fokus sama satu PC aja, yaitu C730. Mungkin nanti kalau gue dapat kesempatan megang barangnya, gue bakal review deh satu-satu. Jadi langsung aja gue bahas untuk yang C730-nya aja. Nah, untuk prebuild yang memiliki ukuran mini ini, kita nggak bisa anggap enteng. Soalnya spesifikasi di dalamnya itu cukup mutakhir, sampai-sampai Sultan pun juga mikir-mikir bisa beli nggak nih PC yang satu ini. Jadi PC ini sudah menyematkan spesifikasi gantengnya, yaitu Gen 9 Core i9 9900K, GPU-nya RTX 2080 non-Max-Q, RAM up to 32GB, dan storage-nya itu memiliki opsi untuk 512GB SSD dan juga 2TB HDD. Gak kebayang dong spek kayak gitu bisa buat apa aja. Dan yang pastinya gue juga masih ngarep nih bisa nyobain PC ini lagi di Studio ST nanti. Selanjutnya adalah ke bagian peripheralnya. Oke, untuk peripheralnya kalian bisa langsung aja cek di sini. Soalnya gue di situ udah membahas soal hands-on-nya secara lengkap. Jadi daripada di sini cuma dikit, mending langsung aja ke video ini. Nah, jadi Legion baru aja ngerilis 3 produk gaming gear-nya, yaitu ada mouse, headset, dan keyboard. Dan masing-masing setiapnya itu punya ciri khas masing-masing. Dan gue pun juga menunggu banget kalau ini bakal masuk Indo atau enggak. Ya, contohnya di keyboard ini sudah menggunakan Swiss Longbow. Terus juga di mouse-nya sudah menggunakan sensor PWM3389. Dan juga headsetnya sudah memiliki Virtual 7.1 yang cukup baik menurut gue. Oke, selanjutnya adalah Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Jajaran laptop bisnisnya Lenovo kali ini nggak pernah berubah desainnya. Lenovo tetap memegang desain khasnya untuk ThinkPad yang satu ini. Namun kali ini Lenovo ThinkPad X1 kabarnya sudah mendapatkan upgrade untuk di sisi CPU-nya, yaitu sekarang sudah menggunakan Core i5 8250U atau Intel seri terbarunya yaitu Whiskey Lake. Untuk fitur laptop yang satu ini sebenarnya nggak mengalami banyak perubahan. Untuk durability-nya aja masih durable sesuai dengan standar military grade. Layarnya memiliki ukuran 14 inci dengan opsi resolusi di 4K SDR dan juga Full HD non-HDR, tapi untuk Full HD dia mendapatkan touch panel. Gak cuma di lini laptopnya aja, Lenovo menggandeng Motorola untuk merilis sebuah smartphone. Dan ada satu smartphone yang cukup menarik perhatian buat gua di booth sana, yaitu adalah Motorola Z3. Motorola Z3 ya, bukan Z3 Play. Jadi di Motorola Z3 ini yang spesialnya, handphone ini sudah mendukung jaringan 5G, tapi perlu Motomod untuk mengaktifkan fitur 5G-nya tersebut. Tetapi berhubung 5G-nya belum rilis, jadi Motomod yang ada di sana itu cuma displaynya aja. Dan sayangnya lagi, Moto Z3 cuma bakal hadir di US aja, nggak bakal ke Indonesia. Jadi gue nyebut ini cuma sekedar informasi aja buat kalian. Oke, mungkin itu aja pengalaman booth tour gue di boothnya Lenovo kali ini. Salah satu booth terlengkap yang gue temuin di CES kali ini. Gue sih harap gue bisa nyobain lagi satu-satu produknya Lenovo nanti di Studio ST, biar bisa nge-review lebih lengkap lagi nantinya. Mungkin ini bakal jadi video terakhir CES gue, dan gue pun mau minta maaf kalau banyak banget kesalahan dari segala aspek. Dan seperti biasa, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan klik tombol lonceng biar jadi notif buat ST Media. Dan yang terpenting adalah share-share terus ke teman kalian karena masih banyak konten-konten yang menarik menunggu di nanti lainnya.
nanti di lain hari maksud gue. Oke, gue Ali, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di Indonesia.